Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki bab baru, yaitu halus salaf ma'a ulatil umur. Keadaan para salaf, sikap mereka terhadap para waliul umur, waliul amr, yaitu para penguasa. Walatul umur di sini yaitu para penguasa. Meskipun walatul umur itu kadang dimaknai juga para ulama, namun di sini khusus berkaitan dengan waliul amr, yaitu para penguasa. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita pelajari. Terlebih lagi kita hidup di zaman penuh fitnah, maka kita perlu mempelajari bagaimana semestinya kita bersikap kepada para waliul umur. Dan nanti juga mungkin kita akan melihat keragaman para penguasa pada masa pendahulu kita. Naam, man yaqra, fadhal. طاعتهم والدعاء لهم والحث على لزوم الجماعة. عن عبد الله بن السلام قال لمن حضر تشحط عثمان رضي الله عنه في الموت حين ضربه أبو رومان الأقحى. ماذا كان قول عثمان وهو يتشحط قالوا سمعناه يقول اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد ثلاثا. قال والذي نفسي بيده لو دعا الله على تلك الحال ألا يجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة. موسوعة الدنيا بالدنيا. وعن أبي قتادة قال دخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصور أنا ورجل من قومي أستأذنه في الحج فأذن لنا. فلما خرجت استقبلني الحسن بن علي بالباب فدخل وعليه سلاحه فرجعت معه فدخل فوقف بين يدي عثمان وقال يا أمير المؤمنين ها أنا ذا بين يديك فمرني بأمرك. فقال له عثمان يا ابن أخي وصلتك رحم، إن القوم ما يريدون غيري، ووالله لا أتوقى بالمؤمنين ولكن أوكل المؤمنين بنفسي. فلما سمعت ذلك منه قلت له يا أمير المؤمنين إن كان من أمرك كون فما تأمر.
qala unzuru ma ajma'at alaihi ummatu Muhammadin fa inna Allaha la yajma'uhum ala dhalalatin kunu ma'al jama'ati haitsu kanat wa su'adnya bidunya وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بعلم كله فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما بأمر جماعتهم فافعل السير. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه أربعة من الإسلام إلى سلطان الحكم والفيء yakni yang pertama mentaati mereka, mendoakan bagi mereka dan mengajak untuk berpegang untuk senantiasa bersama al-jamaah. Dari Abdullah bin Salam berkata, tasyahhad itu apa ya? Ya talakbat, takhabbat, berarti mengerang-erang atau kayak orang tersengat gitu. Jadi ketika hadara liman hadara qala liman hadara tasyahhuta Utsman fil maut, yaitu ketika Utsman ibn Affan sedang mengerang merasakan penderitaan ajal. Itu tasyahhud. Menghadapi kematian. Iya, menghadapi kematian. Tatkala Abu Ruman al-Adha Darabahu Abu Ruman, yaitu ketika Utsman bin Affan dipukul ataupun ditebas ataupun disabet oleh Abu Ruman al-Adha. Pada kana qaul Utsman wa huwa yatashahhadu, apa yang Utsman bin Affan katakan ketika dia mengerang, qalu maka mereka menjawab, sami'na yaqul, kami mendengar beliau berkata, Allahumma ijma' ummata Muhammadin, ya Allah satukanlah umat Muhammad, ya Allah satukanlah umat Muhammad, ya Allah satukanlah Muhammad 3 kali. Qala Utsman. Enggak, ini yang berkata Abdus Salamnya, Abdullah bin Salam. Abdus Salam berkata, dan sungguh yang jiwaku berada di tangannya, seandainya dia berdoa kepada Allah dalam keadaan tersebut agar mereka tidak bersatu selamanya, maka mereka tidaklah akan bersatu sampai hari kiamat. Nah. Dari Abi Qatadah berkata, aku masuk di rumahnya Utsman dan dia maksud terkepung. Aku dan seseorang dari kaumku, kami meminta izin kepadanya dalam berhaji. Untuk berhaji. Fa'adzina lana. Maka diizinkan bagi kami oleh Utsman. Maka tatkala aku keluar, Al-Hasan bin Ali menemuiku di pintu. Maka Al-Hasan bin Ali masuk dan dia membawa senjata.
Waraja'tu, maka aku kembali bersama Al-Hasan bin Ali, maka dia masuk. Maka Al-Hasan bin Ali berada di hadapan Utsman, Berdiri di hadapan berdiri Utsman. di hadapan Utsman dan berkata, wahai Amirul Mukminin, dan ana da baini yadayka amurni bi amrik. Ini aku di hadapanmu, maka perintahkan aku dengan perintahmu. Maka Utsman berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, as-salat ya rahim, yang menyambung tali persaudaraan. Iya. Ya bena akhi wasolat karahim. Wahai anak saudaraku yang rahim telah menghubungkanmu dengannya. Sesungguhnya kaum mereka tidak menginginkan, mereka menginginkan selainku. Dan demi Allah, Innal qauma ma yuriduna ghairu, mereka tidak menginginkan selainku. dan demi Allah, la tawakkal bil mu'minin, la tawakkal. Aku tidak akan berlindung dengan diri orang-orang mukmin. Walakin wakil mu'minin bi nafsi, akan tetapi aku akan melindungi orang-orang beriman dengan jiwaku. Maka tatkala aku mendengar yang demikian darinya, aku berkata kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, apabila Min amrika kaunun, in kana min kaunika amrun fama ta'mur, kalau ada sesuatu yang terjadi dari urusanmu ini, maka fala takfur, maka apa yang kamu perintahkan? maka Beliau berkata, kalian lihatlah atas apa yang umat Muhammad bersatu, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan mereka atas kesesatan. Maka kalian jadilah bersama dengan al-jamaah bagaimanapun keadaanmu. bagaimanapun keadaannya. Berkata Rasulullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan seorang menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya tulislah kepadaku dengan ilmu seluruhnya. Maka dia menulis kepadanya, sesungguhnya ilmu itu banyak, akan tetapi apabila aku mampu untuk menjumpai Engkau mampu untuk bertemu dengan Allah dengan punggung yang ringan, khafifad dhahri, punggung yang ringan dari darah-darah manusia, khamis al-batni, perut kosong dari harta-harta mereka, kafal lisan, menahan lisan dari kehormatan mereka, laziman amri jama'atih, yang senantiasa menetapi dalam perkara kesatuan mereka, maka laksana. Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ada 4 perkara dari agama Islam untuk kepada penguasa, yakni al-hukum, al-fa'i, rampasan perang, harta rampasan perang, wal Jumat, Naam. Barakallahu fiik. Halus salaf ma'a wulatil umur. Keadaan para salaf terhadap para penguasa, para pemimpin. Yaitu pasal pertama dari bab ini, ta'atuhum wa du'a'u lahum, yaitu kewajiban untuk senantiasa mentaati para pemimpin. Wa du'a'u lahum, dan mendoakan mereka. Wal hatsu ala luzumil jamaah, dan mereka senantiasa menganjurkan kepada umat untuk menetapi jamaah kaum muslimin.
yaitu menjaga persatuan kaum muslimin. An Abdullah bin Salam qala liman hadara tashahhuta Utsman radhiyallahu anhu fil maut hina darabahu Abu Ruman al-Adha. Abdullah bin Salam berkata, yaitu menanyakan kepada orang yang ia hadir saat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mengerang, merasakan penderitaan kematiannya, ajalnya, yaitu ketika beliau ditikam oleh Abu Ruman al-Adha, yaitu pada saat pemberontakan orang-orang terhadap Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Madza kana qaulu Utsman wa yatashahhad? Bertanya Abdullah ibn Salam kepada orang ini, apa yang diucapkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu saat beliau merasakan penderitaan kematian itu? Qalu, mereka orang-orang yang saat itu ikut hadir dan menyaksikan pembantaian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, mereka mengatakan sami'nahu yaqul, kami mendengar Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan. Apa yang beliau ucapkan pada saat seperti itu, saat menahan rasa sakit karena tebasan pedang, beliau berdoa, Allahumma jema' ummata Muhammad, Allahumma jema' ummata Muhammad, Allahumma jema' ummata Muhammad. Ya Allah, satukanlah umat Muhammad. Ya Allah, satukanlah umat Muhammad. Ya Allah, satukanlah umat Muhammad. Beliau mengucapkan sampai 3 kali doa itu di saat beliau sedang merasakan penderitaan sakit karena tikaman dari Abu Ruman al-Adha. Allahu Akbar. Maka berkata Abdullah ibn Salam, walladhi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, lauda Allah ala tilkal hal, seandainya beliau berdoa pada kondisi seperti itu, yakni ketika itu beliau berdoa Allah yajtami'u abadan, yaitu doa agar mereka tidak bersatu selamanya, majtama'u ila yaumil qiyamah, niscaya umat Islam ini, umatnya Nabi SAW, sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Maknanya apa? Bahwa doanya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah doa yang mustajab. Di kondisi seseorang menghadapi kematiannya, merasakan penderitaan, di akhir ucapannya beliau mengucapkan doa yang begitu agung, memohon kepada Allah agar tetap menjaga kesatuan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu sikap Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala di detik-detik menghadapi ajalnya setelah ditikam oleh kaum muslimin. Ini akan lebih jelas lagi ketika di riwayat berikutnya ini. Wa an Abi Qatadah qala, diriwayatkan dari Abu Qatadah, beliau berkata, dakhaltu ala Utsman radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun ana wa rajulun min qaumi. Saya masuk menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu beliau dalam keadaan dikepung, sudah dikepung. Ana wa rajulun min qaumi, waktu itu saya bersama seseorang dari kaumku, enggak disebutkan namanya. Nasta'dinuhu fil hajj, kami meminta izin kepada Utsman untuk berhaji. Dalam kondisi itu beliau meminta izin kepada Utsman untuk berangkat berhaji. Fa'adina lana, maka Utsman pun mengizinkan. Falamma kharajtu istaqbalani Hasan ibn Ali bil bab. Ketika aku keluar, aku dihadang atau ditemui oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma di depan pintu, yaitu depan pintu rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Fadakhala wa alaihi silahu, yaitu saat itu dia bertemu dengan Al Hasan bin Ali yang saat itu mau masuk menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Fadakhala wa alaihi silah, saat itu sudah membawa senjata, menenteng senjata. Untuk apa? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan anak-anaknya serta pengikutnya, mereka mencoba menghadang para pemberontak yang berusaha membunuh Utsman ibn Affan.
di depan pintu. Namun karena jumlah mereka beliau ini nggak begitu banyak, sehingga tidak bisa mengitari seluruh rumah Utsman ibn Affan. Faraja'tu ma'ahu fadakhala, maka aku kembali lagi bersama dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala untuk masuk menemui Utsman karena ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Al Hasan bin Ali. Fadakhala, maka masuklah Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Fawaqafa baina yaday Utsman, maka beliau berdiri di depan Utsman ibn Affan. Berdiri di hadapan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala, dan berkata Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala, ya Amiral Mukminin, ana za baina yadayka famurni bi amrika. Wahai Amirul Mukminin, saat ini aku ada di hadapanmu, silakan engkau perintahkan aku apa saja. Ana za baina yadayka famurni bi amrika, perintahkan aku apa saja. Engkau memerintahkanku untuk menghadapi mereka, aku akan hadapi mereka. Engkau perintahkan aku untuk membunuh mereka, aku akan bunuh mereka. Ibaratnya seperti itu. Famurni bi amri. Faqala lahu Utsman, maka Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya bena akhi wasalatkar rahim, wahai anak saudaraku yang menghubungkanmu dengan rahim. Karena istrinya Utsman ibn Affan adalah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al Hasan adalah putra Fatimah yang saudaranya Ruqayyah sama Ummu Kulsum, yang keduanya adalah istri Utsman ibn Affan. Mereka masih punya hubungan persaudaraan, periparan. Beliau kemudian mengatakan, innal qauma ma yuriduna ghairi, sungguhnya orang-orang itu mereka hanya menginginkan diriku, tidak yang lainnya. Mereka hanya menginginkan diriku, tidak yang lainnya. Ma yuriduna ghairi, mereka tidak menginginkan selain aku. Fa wallahi la atawaqqa bil mu'minin, demi Allah aku tidak akan meminta perlindungan untuk menyelamatkan jiwaku dengan orang-orang yang beriman. Mulianya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, beliau tidak ingin beliau menjadi sebab pertikaian sesama kaum muslimin. Padahal kalau beliau sekarang beliau mengatakan, dan beliau seorang khalifah Amirul Mukminin dan tentara banyak, hadapi mereka, hadang mereka, akan dilakukan. Namun beliau yang pernah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti setelah wafatnya Nabi akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin dan akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Dan beliau saat itu mengingati terus sabda Nabi ini dan tidak ingin beliau adalah menjadi penyebab atau yang dimaksudkan oleh Nabi SAW menjadi sebab pertikaian dan pertumpahan darah orang-orang beriman. Maka beliau mengatakan, la atawaqqa bil mu'minin, aku tidak akan meminta perlindungan, penjagaan dengan orang-orang mukmin. Walakin uwakil mu'minina binafsi, justru sebaliknya akulah yang akan menjaga darahnya orang-orang mukmin dengan darahku. Biarlah aku yang mereka bunuh dan umat Islam damai, tidak ada perpecahan di antara mereka. Allahu Akbar. Pengorbanan yang begitu besar. Karena beliau tahu bila beliau mempertahankan diri, mempertahankan jiwa dan darahnya, maka apa yang terjadi yaitu pertumpahan darah sesama orang mukmin, para pemberontak dan juga dirah dan juga kaum muslimin, termasuk di situ keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau dan anak-anaknya dan pengikut-pengikutnya yang setia. Falamma sami'tu dzalika minhu, maka ketika kata Abu Qatadah, maka ketika aku mendengar ucapan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qultu lahu, aku berkata kepada khalifah, ya Amirul Mukminin,
Karena beliau sudah tahu ini sudah tidak mungkin lagi, pasti akan terjadi pembunuhan, pembantaian terhadap diri Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Maka beliau katakan apa, ya Amirul Mukminin, in kana min amrika kaunun fama ta'mur. Kalau terjadi sesuatu pada dirimu, maka apa yang engkau perintahkan? Sekiranya engkau terbunuh dalam kasus ini, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Fama ta'mur. Qala, maka apa kata wasiat dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu? Unduru ma ajma'at alaihi ummatu Muhammad, fa inna Allah la yajma'uhum ala dhalalah. Kunu ma'al jama'ati haitsu kanat. Kalian perhatikan apa yang disepakati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disepakati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti itu. Yaitu maksudnya yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati di sini yaitu mayoritas umat yang masih berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mengikuti jejak mereka. Fa innallaha la yajma'uhum ala dhalalah. Karena sungguhnya Allah tidak akan menyatukan hati orang yang beriman di atas kesesatan. Maknanya ijma'nya kaum muslimin tidak akan sesat. Oleh karena itu ijma' kaum muslimin merupakan salah satu dari sumber hukum, Al-Quran was sunnah. Itu satu dua hal yang tidak boleh dipisah, yaitu satu, Al-Quran was sunnah, sumber utama. Tidak ada urutannya Quran dulu kemudian sunnah, tidak. Tapi mana saja dari keduanya yang menyebutkan ada ketentuan hukum di dalam keduanya atau salah satu dari keduanya, maka itu sumber utama. Tidak ada sumber kedua, pertama Quran, kedua sunnah, tidak. Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran was sunnah wahid. Yang kedua yaitu ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang ketiga baru al-qiyas. Dan qiyas di sini tidak semuanya sepakat. Dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala yang paling sedikit menggunakan qiyas. Yang paling banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang paling banyak ada yang mengatakan Abu Hanifah dan juga ada yang mengatakan Imam Syafi'i. Tapi yang zahirnya Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan qiyas, karena hadis-hadis yang sahih yang ada di tangan beliau dalam masalah hukum sangat sedikit. Ada yang menyebutkan cuma sekitar 800, wallahu ta'ala. Hanya 800 riwayat yang sahih yang ada di tangan Imam Abu Hanifah, dan beliau menolak menggunakan hadis yang dhaif, karena pada saat itu banyak sekali tumbuh hadis-hadis palsu. Oleh karena itu beliau daripada menggunakan hadis palsu, maka beliau menggunakan hadis-hadis yang sahih, kemudian mengkiaskan dari hukum-hukum yang ada kepada hukum-hukum yang muncul pada saat itu yang belum ada sumbernya. Oleh karena itu beliau masyhur mengatakan, pada hari ini saya akan berkata hukum ini adalah A, namun bisa jadi besok saya akan berkata hukumnya B, dan lusa saya akan berkata hukumnya C. Karena sulitnya mendapatkan riwayat yang sahih pada saat itu. Maka kesepakatan ulama, yaitu kesepakatan umat, kesepakatan para ulamanya, dan itu terjadi di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena apa? Karena pada saat itu kaum muslimin, para ulamanya masih berkumpul di kota Madinah, dan mayoritas mereka berkumpul di kota Madinah, sehingga masih bisa menetapkan bersama, dan masih sedikit yang keluar dari kota Madinah. Namun ketika sudah akhir-akhir, maka sudah semakin sulit untuk bisa mendapatkan kesepakatan
para ulama, yaitu para sahabat. Terlebih lagi setelah zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab apa? Mereka sudah tinggal di negeri-negeri yang bermacam-macam dan belum ada yang bisa mempertemukan, mengumpulkan mereka di satu nadwa, di satu majelis untuk memutuskan perkara bersama sebagaimana yang sering dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di masa khalifah-khalifah yang 4 ini. Di masa Abu Bakar terutama sama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di masa Utsman ibn Affan masih mungkin kan, di masa Ali sudah mulai agak sulit karena sudah banyak berpencar. Ada di daerah Kufah, ada di daerah Basrah, ada di Madinah, di Irak dan sebagainya. Nah ini. Fa inna Allah la yajma'u mala dhalalah. Karena apa yang disepakati oleh umat, maka Allah tidak akan membiarkan umat ini bersepakat dalam kesesatan. Apa yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itulah kebenaran. Karena mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan dan Allah menjaga itu. Maka ijma' termasuk dari sumber agama, Al-Quran was sunnah dan ijma' para salaf. Dan kemudian kias-kias itu makna ijtihad di dalamnya. Kunu ma'al jamaah. Dan wasiat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kepada Abu Qatadah sebelum yakni terjadi peristiwa pembantaian terhadap diri beliau, kunu ma'al jamaah haitsu kanat, tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin, yaitu apa yang sudah disepakati oleh mereka, yaitu apa yang sudah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun belakangan maka ijma' itu terikat pada madhab. Ijma' ulama madhab Syafi'i, ijma' ulama madhab Hanafi, ijma' ulama madhab itu pun kadang di kalangan mereka tidak mutlak ijma', ada yang masih menyelisih. Zaman ini untuk bisa memperoleh ijma' lebih sulit lagi karena tadi sudah ada golongan-golongan dan tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Sekarang ketika ada kongres kaum muslimin sedunia, apakah semua ulamanya diundang? Tidak, hanya perwakilan-perwakilan dari setiap negara. Maka tidak bisa dikatakan ijma' karena masih ada yang mereka tidak ikut berkumpul dan tidak terwakili. Nah, nasihat kunu ma'al jamaah, dan jamaah di sini adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mereka berada di atas prinsip yang dipegangi oleh Nabi dan dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kita akan lanjutkan setelah azan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat mengambil pelajaran yang penting sekali dari kisah, yaitu peristiwa detik-detik akhir hayat daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Seperti yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Salam dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa pembantaian itu, betapa di saat-saat yang sangat genting beliau masih mengharapkan umat Nabi SAW bersatu dan mendoakan kesatuan ini. Dan beliau tidak rela membiarkan umat Islam berperang satu dengan yang lainnya, saling menumpahkan darah hanya karena diri beliau. Dan beliau lebih memilih diri beliau yang menjadi tumbal agar terjaga persatuan umat Islam. Dan di saat-saat seperti itu beliau masih menasihatkan kepada kita, kepada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, agar menetapi jamaah kaum muslimin, berpegang dengan apa yang disepakati oleh kaum muslimin, tidak bercerai-berai. Dan di sini yang dikatakan jamaah sekali lagi adalah apa yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam kebenaran yang telah dinyatakan oleh Nabi akan keselamatan mereka dari kesesatan. Dan inilah yang ditegaskan oleh Utsman ibn Affan dalam perkataannya, fa innallaha la yajma'uhum ala dhalalah, karena sungguhnya Allah tidak akan menyatukan kaum muslimin di atas kesesatan. Dan jamaah seperti dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yaitu ketika engkau menyepakati dengan kebenaran yang disepakati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia, generasi pertama. Meskipun seseorang itu sendirian, wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian. Oleh karenanya di zaman masa-masa seperti masanya Ibnu Sirin, orang mengatakan Muhammad Ibnu Sirin adalah al-jamaah, yaitu beliaulah yang menyesuaikan amal perbuatan dan ucapannya dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Maknanya zaman itu, saat itu yang masih menetapi tuntunan sunnah Nabi yang hampir seluruhnya hanyalah Muhammad ibnu Sirin, dan juga perkataan pada beberapa orang di zaman itu dan zaman sesudahnya. Kemudian kata rajulun ila bin Umar radhiyallahu anhu, ada seorang menulis surat kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu meminta nasihat dan ilmu. Isinya apa? Uktub ilayya bil ilmi kulli, tuliskanlah untukku semua ilmu. Tuliskanlah untukku semua ilmu. Ini meminta semua ilmu yang beliau ketahui dari Nabi untuk disampaikan kepadanya. Dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma termasuk salah satu dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ini dari sahabat Nabi ada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas. Ini 7 orang yang mereka termasuk kategori paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini kalau seandainya yang dimaksudkan tuliskan semua ilmu yang engkau ketahui, maka berapa riwayat, berapa ribu riwayat yang harus dituliskan oleh Abdullah ibnu Umar kepada orang yang meminta ini. Namun kecerdasan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, beliau menjawab apa dengan suratnya. Fakataba ilaihi, maka ditulislah surat kepada orang ini. Innal ilma katsir, ilmu itu banyak. Kalau engkau menginginkan semua ilmu, maka enggak akan cukup satu kitab. Walakin, akan tapi apa yang beliau katakan, ini stata'ta antal qallaha khafifad dhahri min dima'in nas, khamisal batni min amwalihim, kafal lisani an a'radihim, laziman li amri jama'atihim faf'al. Ini nasihat beliau yang mewakili semua ilmu. Ilmu itu banyak. Innal ilma katsir. Tidak akan mungkin itu dicatatkan oleh beliau semuanya. Dan itu beban. Dan ini sebenarnya tidak pantas seorang meminta ilmu seperti itu dengan menulis surat. Ini namanya nyuruh orang bikin kitab, nyuruh Abdullah bin Umar bikin kitab. Dan ini sangat membutuhkan waktu. Namun beliau mencukupkan dari semua ilmu yang banyak itu. Yang penting beliau katakan ini stata'ta, walakin ini stata'ta, akan tapi bila kamu mampu antal qallaha, engkau berjumpa, ketika engkau berjumpa dengan Allah, khafifad dhahri min dima'in nas, yaitu punggungmu ringan, bebanmu ringan dari menumpahkan darah manusia, maksudnya numpahkan darah kaum muslimin. Maknanya engkau tidak berbuat dolim kepada manusia dengan fisik. Khamisal batni min amwalihim, engkau perutmu kosongkan dari harta orang mukmin, dari harta orang muslimin. Maknanya engkau tidak memakan harta orang muslim dengan cara yang batil, dengan cara kezaliman. Kafan lisani an a'radin, dan engkau menjaga lisanmu dari mengoyak kehormatan kaum muslimin. Laziman li amri jama'atihim, dan engkau menetapi amri jama'atihim, yaitu kesepakatan dari jamaah kaum muslimin di atas kebenaran ini. Pemimpin yang masih memimpin dengan syariat Allah. Faf'al, maka laksanakan. Bila engkau bisa menjaga dirimu tidak menumpahkan darah kaum muslimin, tidak memakan harta kaum muslimin, tidak menyakiti kehormatan atau tidak mengoyak kehormatan kaum muslimin, menjaga lidahmu dari menyakiti mereka, laziman li amri jama'atin, dan menetapi jamaah kaum muslimin, yaitu kebenaran yang dipegangi oleh mereka, maka lakukan itu, dan itu sudah mencukupi dengan semua ilmu. Allahu Akbar. Ini sikap para salaf di sini, yaitu menetapi jamaah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, selama dia masih Islam, apalagi mereka memerintahkan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian waqala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, arba'atun minal Islam ila sultan. Ada 4 perkara yang ini kita harus mentaati kepada penguasa. Al-hukmu, yaitu pemerintahan kaum muslimin. Wal fai'u, hukum ini harus dikembalikan kepada penguasa. Al-fai', harta rampasan perang harus dikembalikan kepada para penguasa. Maknanya para penguasa yang membagikan. Ketika terjadi peperangan, kemudian terjadi harta rampasan perang dikumpulkan, maka diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin, maka mereka yang akan membagikan kepada kaum muslimin. Wal jumu'ah, Jumu'at itu dulu di zaman para khalifah, yang menjadi imam dan khatibnya adalah imam-imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Maka di zamannya Rasulullah SAW yang khutbah Jumu'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang khutbah Jumat Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau, kecuali beliau tidak di tempat seperti misalnya sedang berperang atau yang lainnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, maka beliau yang menjadi imam dan khatib di sholat-sholat Jumat, sehingga di satu negeri khatibnya cuma satu, yaitu khalifah. Di negeri lain yang dikuasai oleh amir, oleh gubernur, maka dia yang menjadi khatib dan imam sholat Jumat. Itu maka ini haknya awalnya. Namun kemudian ketika Islam sudah semakin meluas dan satu negeri di bawah satu gubernur tidak akan terjangkau karena luasnya kekuasaan, maka di situ diwakilkan kepada, ditunjuk oleh para imam, oleh para penguasa, imam-imam dan khatib-khatib di masjid-masjid. Maka sungguhnya pengaturan masjid seperti di negeri-negeri Islam itu kewenangan ada pada penguasa harusnya. Ketika penguasa itu menunjuk, seperti di Saudi menunjuk kepada Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah, beliau ditunjuk sebagai ketua dari pengaturan pengurusan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maka beliau yang mengatur siapa yang menjadi imam-imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan kemudian juga di sana ada kewenangan di penguasa untuk menentukan imam-imam dan khatib-khatib di masjid-masjid yang ada di seluruh wilayah Saudi. Itu yang menentukan pemerintah. Sehingga mereka memilih siapa yang memang layak untuk menjadi khatib dan imam di masjid-masjid tersebut, dan bahkan menjadi pengajar di masjid itu. Jadi ada kewenangan-kewenangan itu. Maka itu pula yang diserahkan, yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali, kekuasaan hukum itu kembali kepada penguasa. Yang punya hukum itu penguasa, yaitu hukum yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fai, harta rampasan perang juga kepada penguasa. Sholat Jumat juga penguasa. Al-Jihad juga jihad dikumandangkan oleh penguasa, dipimpin oleh penguasa atau atas instruksi penguasa. Seperti di zaman Nabi SAW, ketika Nabi mengumandangkan jihad dan beliau terlibat di dalamnya, maka ini disebut dengan ghazwah, peperangan, atau kalau zamannya ghazawat, yaitu peperangan-peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kalau peperangan itu hanya utusan dari Nabi dan Nabi tidak ikut serta Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutnya sariyah. Sariyah, jamaknya saroya. Saroya, yaitu peperangan-peperangan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta di dalamnya, tetapi atas perintah dan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal ini, yaitu tadi hukum, kemudian harta rampasan perang, sholat Jumat. Kalau misal penguasa muslim tadi memandang bahwa ada hal yang darurat yang menghalangi untuk terlaksana Jumat dan melarang pelaksanaan sholat Jumat, maka tidak dilaksanakan. Kalau memerintahkan ada, maka ada. Itu kekuasaan. Jihad, juga haji. Tempat lain ada yang kelima, yaitu haji. Maka pelaksanaan haji, ketika pemimpin itu dipimpin oleh seorang muslim yang taat, yang memimpin dengan Islam, maka berhaji itu dengan izin pemimpin. Tapi ketika pemimpin tidak demikian, wallahu ta'ala alam, maka ada khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala alam. Nah, cukup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wah, insya Allah kita lanjutkan, sebenarnya nggak banyak, tapi kita lanjutkan saja nanti kepada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.